Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan ibadah Jumat Agung. Kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab dia sudah berkorban untuk kita semua. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Dia Yesus lama tiba bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Kita pujikan lebih sungguh lagi bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Dia Yesus lama tiba bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi lebih sungguh. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian.
shikaramo, kiarararamo. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih atas setiap kasih setiamu. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Oh, jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita buka kedua tangan kita, nyanyikan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
pulihkanku pengampunan, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan, pengampunan yang kau beri. Oh, pulihkanku. Oh, oh, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah dan terima kasih buat kebaikan-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Berkati saat hari ini kami bersama-sama yang menyampaikan firman-Mu, bahkan kami yang mendengar. Kami bersama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih, kami buka hati kami dan kami siap menerima firman-Mu. Firman yang mengubahkan, firman yang menguatkan, firman yang membuat kami semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua berada dalam anugerah Tuhan. Kita semua berada dalam kasih Tuhan. Karena kasih-Nya yang tidak pernah terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan kasih-Nya tidak dapat dibatasi oleh keadaan apapun yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini adalah hari yang spesial buat saudara dan saya. Hari di mana bahwa Yesus yang begitu memiliki kasih yang luar biasa, kasih-Nya yang tidak bisa diselami, kasih-Nya yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, kasih-Nya yang tidak bisa dapat kita ukur dengan keadaan, dengan segala apa yang saudara punya. Kasih-Nya yang begitu luas dan begitu dahsyat. Nah, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, yaitu Jumat Agung. Saudara, seluruh dunia memperingati kematian Tuhan Yesus pada hari ini, yaitu Jumat Agung. Di mana pada waktu itu adalah Yesus, dia rela mati, mengorbankan dirinya, yang sesungguhnya bukan dia yang seharusnya menerima semuanya. Seharusnya saudara dan saya, setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini yang harus menerima kematian itu. Tetapi pada waktu itu Yesus rela mati di kayu salib dan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa saudara dan saya. Haleluya. Puji nama Tuhan bahwa hari ini adalah seluruh umat Kristen memperingati kesengsaraan dan kematian Yesus. Dan kiranya hari ini kematian dan kesengsaraannya yang pada waktu itu yang kita peringati hari ini, biarlah membuat saudara dan saya, kita semakin hari semakin mencintai akan Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah lewat Jumat Agung hari ini, saudara dan saya, kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus, mengingat akan kasih-Nya yang begitu besar, mengingat akan kebaikan-Nya yang begitu besar, mengingat akan kasih-Nya yang tidak bisa dibatasi oleh suku, yang tidak dibatasi oleh kekayaan saudara, yang tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Apapun keberadaan saudara dan saya, kasih Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya sekalipun pada waktu itu manusia cuma hanya satu orang di dunia ini, tetapi saya percaya bahwa kasih Tuhan tetap dia rela mati di kayu salib untuk menebus satu orang tersebut. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata bukan hanya satu orang yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini, tetapi ada begitu jutaan manusia di muka bumi ini untuk ditebus lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Puji nama Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana kita mengingat akan kasih Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Dia rela mati di kayu salib buat menebus dosa saudara dan saya. Berapa kali kita jatuh,
Berapa kali kita berbuat dosa, Yesus tetap mengulurkan tangannya untuk menolong saudara dan mengampuni ketika saudara berbalik kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita buka kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam Matius 27 ayat yang ke-45 dan sampai ayat yang ke-47. Sekali lagi Matius 27 ayat yang ke-45 dan sampai ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata demikian. Dengan perikop Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabathani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus sudah disiksa, ketika Yesus sudah dicambuk, sudah diinjak-injak, bahkan sudah dipukuli. Dan pada saat itu Yesus sudah disalib dan berada di atas kayu salib pada waktu itu. Dia berkata bahwa kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabathani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus pada waktu itu, ketika dia sebelum mati, sebelum dia meninggal, dia berkata kepada Bapaknya, Bapa, Allahku, Allahku, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu, Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Yesus ditinggalkan oleh Allah yang tidak pernah meninggalkan dia pada waktu itu. Lewat perjalanannya, lewat pelayanannya, Tuhan menyertai. Tetapi pada waktu itu ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, Bapaknya meninggalkan dia. Allahnya meninggalkan dia. Dengan kata lain bahwa dia sendiri dengan kemanusiaannya. Secara daging dia betul-betul manusia. Saat itu, maka dari itu dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Betapa pedihnya, betapa perihnya, betapa sedihnya bagi setiap anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Bapak ibu saudara, saudara bisa bayangkan. Kalau kita cinta kepada Bapa kita, kalau kita mengasihi sayang kepada Bapa kita yang di dunia ini, ketika Bapa kita meninggalkan kita, apa yang saudara rasakan? Apa yang kita rasakan? Saya percaya bahwa kita merasa kehilangan, sungguh-sungguh kehilangan. Sama seperti Yesus pada waktu ia alami saat itu. Dia merasa kehilangan, bahwa dia sendiri untuk menghadapi masalah itu. Dia sendiri menghadapi segala tantangan itu. Dia sendiri menghadapi maut pada saat hari itu. Maka dari itu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kasih Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kasih Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaan. Saudara mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara mau beribadah 1 minggu setiap hari saudara beribadah kepada Tuhan. Itu tidak membuat kasih Tuhan itu senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara. Sekalipun saudara jauh daripada Tuhan, kasih Tuhan tetap mengalir. Karena Yesus itu adalah kasih-Nya sendiri. Karena Yesus itu adalah kasih dan kasih itu adalah Allah sendiri. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu, Yesus disalibkan di Golgota. Di sana dengan kata lain bahwa tempat itu adalah tempat tengkorak. Yang artinya tempat di mana tidak ada kehidupan. Pada waktu dia disalibkan di sana, tidak ada masa depan, tidak ada harapan. Maka dari itu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mari hari ini kita memperingati Jumat Agung. Biarlah
ketika kita memperingati Jumat Agung ini bukan hanya sebagai rutinitas di setiap hari Paskah saja. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi ketika hari Paskah sudah lewat, biarlah kasih Tuhan, pengorbanan Yesus kita ingat setiap hari. Kita mengingat pengorbanan Yesus bukan hanya hari Paskah saja. Kita mengingat pengorbanan Yesus bukan hanya setiap Jumat Agung saja. Tetapi kita mengingat kebaikan Yesus, mengingat pengorbanan Yesus. Biarlah setiap hari kita bisa mengingat, kita dapat mengingat akan kebaikan Tuhan. Supaya hidup saudara dan saya, kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari hari-hari ini kita semakin hari, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun keberadaan saudara. Karena kasih Tuhan juga tidak bisa dibatasi oleh keadaan saudara dan saya. Apapun yang kita alami, kasih Tuhan tetap akan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih Tuhan akan tetap. Dari dulu sekarang sampai selamanya, kasihnya tidak akan pernah berubah. Dan jangan pernah meninggalkan kasih Kristus. Kalau saudara meninggalkan kasih Kristus, kita di luar kasih Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam rumah tangga, biarlah rumah tangga saudara dituntun oleh kasih Tuhan. Biarlah pernikahan saudara dituntun oleh kasih Tuhan. Biarlah anak-anak saudara, biarlah dituntun oleh kasih Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, kita senantiasa minta supaya kasih Tuhan itu mengalir dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Dalam pelayanan, dalam karir, dalam usaha pekerjaan, bahkan dalam segala apapun aktivitas yang kita kerjakan, biarlah kita selalu minta kasih Tuhan menyertai, mengurapi dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari biarlah di hari Jumat Agung ini, yang hari yang begitu luar biasa dan dahsyat, kita boleh sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya hari ini saja kita akan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengingat akan kebaikan Tuhan. Mengingat akan kematian Yesus. Bukan hanya Jumat Agung saja. Tetapi hari demi hari. Minggu demi minggu. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Biarlah saudara dan saya tetap mengingat akan kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Haleluya. Saya percaya. Kalau hidup saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mau berkata bahwa akan ada banyak hal-hal yang supranatural, yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang di luar pikiran saudara. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Kalau kita sungguh-sungguh mengingatkan kebaikan dan kasih-Nya, bukan berarti tidak ada goncangan dan tantangan. Tetapi saya mau katakan ketika saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara semakin hari semakin kuat di dalam iman. Semakin hari semakin kita kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apapun tantangannya, sekali Yesus tetap Yesus. Saya mau berkata, saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara semakin hari semakin dikuatkan oleh Tuhan. Tantangan boleh ada, masalah boleh datang, tetapi saudara tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Karena ada Tuhan yang menuntun saudara. Ada kasih-Nya yang berikan kekuatan kepada saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Dan saya mau katakan, ketika saudara dan saya, kita selalu menerima akan kebaikan dan mujizat Tuhan. Saudara dan saya membuat jatuh cinta lebih dalam lagi kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, ketika kita lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, ketika kita lebih banyak baca firman Tuhan, bukan berarti Tuhan lebih dalam mengasihi saudara, bukan. Tetapi lebih kita, yang kita sendiri, yang membuat kita jatuh cinta, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Karena kasih Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaan dan apapun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia yang adalah kasih. Kasih adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu adalah kasih. Maka kasih-Nya tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Saudara mau sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak, Dia tetap mengasihi saudara. Sebagai tanda bukti bahwa Dia tetap mengasihi saudara, kita jatuh di dalam dosa. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya.
Ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, berdoa setiap hari, dalam satu hari kita ambil waktu 1 jam, membaca firman, bukan berarti itu membuat Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saudara, bukan. Tetapi membuat kita jatuh cinta lebih dalam lagi kepada Tuhan Yesus dan kepada firman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu Yesus mati di kayu salib. Ada banyak hal yang terjadi. Ketika mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dengan kata lain, dunia pun ikut berduka pada saat itu. Keadaan yang ada di sekitarnya pun ikut sedih karena kematian Yesus. Bukan hanya itu. Ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa yang di surga, yang meninggalkan anaknya Yesus sendirian pada waktu itu sedang mengalami kesengsaraan. Dia meneteskan air mata. Kalau ada film The Passion, ketika Allah Bapa di surga meneteskan air mata dan air mata itu jatuh di bumi, maka itu yang menjadi gempa yang membuat tabir Allah itu terbelah menjadi 2. Dengan kata lain, lewat kematian Yesus, hubungan manusia dan Allah diperbaiki. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan sungguh baik dan dahsyat. Lewat kematian Yesus, saudara dan saya bisa berjumpa kepada Tuhan di mana saja dan kapan saja. Lewat perjumpaan kita bersama dengan Roh Kudus-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada kemuliaan jika tidak ada salib. Salib itulah yang menimbulkan yang namanya kemuliaan. Salib itulah yang memunculkan yang namanya kemuliaan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau hidup saudara dan saya, ketika ada masalah, ada tantangan, ada rintangan, ada yang menjatuhkan, itu yang namanya salib. Dan biarlah kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan untuk menghadapi semuanya itu. Dan saya percaya tidak ada satu orang pun yang sama seperti Yesus, yang sanggup rela mengorbankan dirinya untuk semua umat manusia. Saudara dan saya patut bersyukur kalau hari ini kita memperingati Jumat Agung. Biarlah kita semakin hari semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan hari ini kami boleh memperingati kematian akan Engkau Bapa. Biarlah kami Tuhan untuk semakin hari semakin setia. Semakin hari semakin sungguh-sungguh kepada Engkau. Karena Engkau terlalu baik dan sungguh baik dan teramat baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kasih-Mu tak terbatas. Kasih-Mu tak terbendung. Kasih-Mu tak ternilai. Kasih-Mu tidak dibatasi oleh keadaan apapun yang kami alami Tuhan. Kasih-Mu tetap mengalir dalam hidup kami. Terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau Roh Kudus yang tidak pernah berhenti untuk senantiasa membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang menyaksikan dan memperingati hari kematian-Mu saat hari ini Bapa. Mereka boleh sungguh-sungguh kepada-Mu dalam keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan. Mereka semakin hari semakin sungguh-sungguh dan hidup mereka dituntun oleh kasih Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati daerah-daerah yang ada, bahkan pelosok-pelosok yang ada Tuhan, gereja-gereja, setiap umat-Mu yang ada dimanapun mereka berada. Pemimpin-pemimpin daerah Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau berikan damai sejahtera buat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih, pemulihan terjadi buat bangsa Indonesia. Ekonomi, semuanya Tuhan, keamanan, damai sejahtera Tuhan turun buat bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat Abraham, Isa dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Selamat hari Paskah, Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.